Ya, baik. Terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa Marudi Nusantara dimanapun Anda berada. Yang jelas pagi hari ini kita masih dalam program spesial live dari Pantai Midodaren yang ada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kita berbincang seputar pariwisata yang ada di Tulungagung. Tentunya dengan tema adalah pariwisata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, masih bersama beliau berdua. Kedua narasumber kita yang pertama adalah dari Disbudpar Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, yaitu Kabid Pengembangan Pariwisata, ada Mas Haris Wahyudiono SSTP, dan yang kedua adalah beliau Bapak Dana Pradono sebagai GM Pantai Midodaren Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Ya, Mas Haris, saya menuju ke Pak Dana dulu ya. Pak Dana, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Mas Haris, ini kalau kita lihat dari apa ya, dialek logatnya, beliau bukan asli Tulungagung. Pak Dana asli mana, Pak Dana? Asli Jakarta, Mbak. Asli Jakarta, yang kemudian adalah karena ada Pantai Midodaren ini menginjakkan kaki juga di wilayah Kabupaten Tulungagung ya. Terima kasih Pak. Baik. Yang jelas adalah sesuai dengan tema kita Pak Aris dan juga Pak Dana adalah pariwisata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, memang kalau kita bicara mengenai pariwisata seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memang ini salah satu apa ya, hal juga yang begitu terdampak, betul ya Pak ya, Mas Haris, Pak Dana. Dan alhamdulillah ternyata ketika memang situasi sudah kondusif, pulihnya juga lebih cepat nih. Insya Allah, semoga. Salah satunya adalah di tempat kita saat ini. Betul. Nah, baik, Mas Haris, mungkin bisa apa namanya sebagai ini ya, Kabid Pengembangan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Tulungagung, yang jelas mengetahui bagaimana saat ini perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulungagung pasca pandemi secara global dulu. Mas Haris. Ya. Jadi terima kasih Mbak Insi. Jadi kalau kita bicara pandemi yang kurang lebih sudah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun melanda itu di seluruh pelosok, bukan hanya di Tulungagung Indonesia, tapi di seluruh dunia terkena dampaknya. Dan sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat terdampak karena ketika kita bicara pandemi pada waktu itu di sistem buka tutup, dan itu memang harus kita lakukan karena sesuai peraturan pemerintah untuk pengendalian COVID-19 memang harus seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin sesuai tema kita hari ini, pariwisata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan itu memang sangat betul sekali. Jadi selain kita dalam rangka menyambut HUT RI ke-77 yang mungkin konsepnya sama, jadi di sektor pariwisata pun alhamdulillah ini sudah berangsur-angsur mulai pulih ketika sudah dibuka semua. Jadi itu bisa kita lihat di Kabupaten Tulungagung ada beberapa destinasi wisata, baik itu alam, buatan, itu semuanya ketika sudah dibuka kemarin alhamdulillah sudah hampir seperti sebelum masa pandemi. Tingkat kunjungannya sudah ramai ya. Itu kalau untuk kondisi secara umum di Kabupaten Tulungagung sudah bagus. Dan ini juga ya Mas Haris ya, bahwa kalau kita bicara mengenai tempat wisata atau destinasi wisata atau apapun istilahnya, memang yang terdampak bukan hanya pengelola dong, ya Pak Dana ya, bahwa memang yang namanya tempat pariwisata itu menghidupi banyak orang. Betul Betul kan Pak? Betul. Menghidupi banyak orang, banyak pedagang yang ada di sini juga. Yang kesejahteraannya kemarin otomatis juga terdampak juga. Pasti ya. Betul. Alhamdulillah sekarang pulihnya lebih cepat juga, lebih. Insya Allah seperti itu. Ya. Baik, Mas Haris, saya bergeser dulu ke Pak Dana. Mumpung juga pagi hari ini kita meminta waktu beliau, Pak Dana juga luar biasa loh, dan pagi hari ini bisa. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak. Pak Dana, yang jelas kalau kita bicara mengenai Pantai Midodaren yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung, kita tahu ini adalah pantai baru. Betul. Yang baru dibuka beberapa waktu lalu. Berapa lama Pak Dana? Jadi begini Mbak Is. Kami memulai kerjasama penjajakan dengan pihak Pemda itu dari sejak tahun 2020, akhir 2020. Pantai yang sudah dibuka sebelumnya, gitu. Jadi kalau dari ujung timur, itu membentang Pantai Kelata, terus kemudian berderet ada Pantai Gemah dan Pantai Bayem. Nah, setelah Pantai Bayem itu ada wilayah namanya Pantai Midodaren yang masuk ke wilayah
kecamatan dan desa Besuki. Iya. Di wilayah Tulungagung ini, yang memang aksesnya paling mudah itu ya wilayah sini, Mbak. Karena saat ini sudah terbangun jalan JLS. Iya. Dan dalam waktu dekat akan tersambung wilayah-wilayah di pantai selatan Jawa Timur. Nah, itu yang menjadi menarik, Mbak. Kalau seandainya daerah destinasi wisata sudah terjangkau oleh akses jalan maupun umum, tentunya akan mempermudah wisatawan untuk bisa berkunjung. Bahkan nanti ke depannya mungkin akan tersambung dengan jalan tol Malang-Tulungagung, terus kemudian Kediri-Tulungagung, dan akan ada bandara internasional di Kediri. Itu semua mempermudah untuk para wisatawan berkunjung ke wilayah Tulungagung, khususnya di Pantai Midodaren. Betul sekali, dan kami pun sebagai warga Tulungagung bangga dong. Sangat Mas Aris, bangga, ya. betul. Karena yang jelas secara otomatis juga ini mendongkrak nama Kabupaten Tulungagung, Iya, betul ya. betul. Ya, saya ke Mas Aris ya, Oke, Pak Danai. monggo. Mas Aris, Iya. oke lah bahwa saat ini alhamdulillah ketika memang pandemi kemarin 2 tahun, ketika memang situasi sudah kondusif, boleh dibilang tadi seperti yang sudah penjenengan sampaikan itu pulihnya lebih cepat seperti itu. Tetapi kan, mohon maaf nih, kalau kita bicara mengenai situasi kan sebetulnya situasinya bukan berarti adalah semuanya sudah sangat baik-baik saja. Betul. Ya. Iya kan? Kalau kita mendengar berita di luar memang harus ada beberapa hal yang perlu istilahnya adalah diterapkan nih ketika mau datang ke yang namanya destinasi wisata di wilayah Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk Disbudpar Tulungagung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung sendiri, ketika melihat situasi seperti ini, apakah juga ada hal-hal istilahnya yang harus dipatuhi nih oleh pelaku-pelaku wisata atau pengelola wisata ketika memang istilahnya sudah membuka tempat wisatanya dengan lebar? Bagaimana Mas Aris? Jadi kalau kita hari ini bicara sektor pariwisata, bicara pandemi, kita ketahui bersama kan memang kita masih di kondisi pandemi, Mbak. Betul. Jadi kita statusnya belum berubah menjadi endemi, masih pandemi, dan itu akan tetap kita suarakan. Jadi kita bicara pulihnya sektor ekonomi melalui sektor pariwisata, karena kalau kita ketahui bersama, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai multiplier effect. Jadi di situ ada sektor ekonomi, pertanian, industri, dan industri kreatif ataupun perdagangan, saya yakin akan sangat berpengaruh ketika sektor pariwisatanya bangkit. Tapi kita tidak boleh lupa juga, kita masih di dalam kondisi pandemi. Untuk itu kita kemarin sudah melakukan asesmen itu di beberapa destinasi wisata, tentunya yang apalagi yang destinasi wisata itu cakupannya besar dan tingkat kunjungannya tinggi, itu kita sudah melakukan asesmen dan itu harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru tentunya. Nah, di situ kita ada aplikasi Peduli Lindungi yang harus tetap kita patuhi bersama. Jadi insya Allah untuk di Tulungagung itu semua destinasi wisata, resto, hotel, dan juga tempat-tempat keramaian semuanya harus dan sudah dilengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Artinya adalah ini adalah suatu kebijakan. Iya, Yang dampak positifnya nanti adalah kembali ke kita semuanya. Betul. Seperti itu ya. Betul, Baik Mas Aris, Pak Dana, kita break dulu dan nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan yang sangat luar biasa ini. Betul, Baik pemirsa Madu TV Nusantara, dimanapun Anda berada, yang jelas nanti kita akan lanjut lagi berbicara dengan beliau berdua masih dengan tema pariwisata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara.